Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Dwi Utami dari kelas 12 PS2. Saya akan membahas tentang bab 2, sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Manusia purba yang hidup pada zaman prasejarah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, Meganthropus palako-javanicus, yaitu manusia yang paling purba. Yang kedua, Homo erectus atau Pithecanthropus, yaitu manusia yang sudah berjalan tegak. Yang ketiga, Homo sapiens, yaitu manusia purba yang sudah mirip manusia sekarang. Menurut temuan fosil pra-manusia yang telah ditemukan hingga saat ini, makhluk yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal manusia adalah makhluk Australopithecus, yaitu kerja dari selatan. Makhluk ini berkembang dengan pola migrasi. Menurut pandangan Hindu, Manu adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa. Ciptaan Brahman setelah alam semesta adalah tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang, dan baru kemudian manusia. Manu yang disebut manusia adalah makhluk yang tersempurna dengan Bayu Sabda dan idep yang dimilikinya. Bayu adalah tenaga yang mengantarkan manusia memiliki kekuatan atau tenaga. Sabda adalah unsur suara yang menyebabkan manusia dapat berbicara atau bertutur kata yang baik dan sopan. Sedangkan idep adalah pikiran, hati, dan rasa yang menyebabkan manusia dapat berlogika. Pada zaman migrasi, disebut ada dua tingkatan masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Tingkat sederhana dan tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, tingkat sederhana, sering disebut zaman Paleotik. Pada zaman ini, alat yang digunakan adalah kapak batu dan alat serpih oleh manusia purba. Masa migrasi dilanjutkan dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan. Zaman ini juga disebut sebagai zaman Mesolitic yang berlangsung. Pada saat ini, manusia purba sudah menggunakan peralatan kapak pendek, mata panah. Zaman perundagian disebut juga zaman logam awal atau kehidupan masa perundagian yang berlangsung sejak 2000 tahun sebelum Masehi sampai dengan abad keempat Masehi. Sejak zaman logam awal, manusia mulai mengenal pembuatan alat-alat dari logam seperti nekara, kapak perunggu, bejana, gepeng, dan perhiasan. Budaya ini disebut dengan budaya Dongsong. Hasil kebudayaan yang ditemukan pada masa ini adalah 1. Kapak genggam, 2. Kapak perimbas, 3. Alat-alat dari dan tanduk binatang. Alat-alat yang dimanfaatkan untuk hidup adalah 1. Serpih, 2. Kapak Sumatera, 3. Kloken modiger, 4. Abisaus, 5. Batu pipisan, 6. Kapak persegi, 7. Kapak lonjong, 8. Kapak bahu, 9. Mahir. Adapun pembagian kebudayaan zaman prasejarah tersebut adalah: yang pertama, zaman batu tua. Yang kedua, zaman batu Madya. Yang ketiga, zaman batu baru. Dan keempat, zaman batu logam. Dan yang kelima, zaman batu besar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om